Canggu. Halo semuanya, kita dari kelompok 8. Aku Michael Chang. Aku Morris. Aku Sela. Aku Elvina, dan pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang strategi supply chain. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi materi. Jadi di sini kita akan membahas tentang strategic supply chain management in the era of Industry Revolution 4.0, a study of textile industry in Bali. Oke, kita akan masuk ke pendahuluannya. Jadi pendahuluannya, jadi di Indonesia ini kan memiliki banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia ya. Dan salah satunya ada nama pulau yang itu Provinsi Bali dan merupakan salah satu primadona wisata di Indonesia. Nah, di Bali sendiri ini terdapat suatu instruksi Gubernur Bali nomor 2231 tahun 2018 yang berbunyi pelaksanaan Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Bahasa Bali mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018. Jadi berdasarkan instruksi Gubernur Bali ini, jadi terdapat suatu pernyataan yang mewajibkan pakaian adat Bali di sejumlah tempat nih, seperti di kantor pemerintahan, di tempat pendidikan dan lain-lain. Nah, misalkan ada suatu pegawai dia ingin bekerja di kantor, nah dia harus menggunakan pakaian adat Bali seperti itu. Dan hal ini tuh telah memberikan suatu peluang nih yang bagus untuk industri tekstil di Bali nih. Jadi industri tekstil di Bali pasti bakal meningkat nih karena adanya pewajiban pemakaian pakaian adat Bali ini. Tapi di satu sisi juga ini juga merupakan ancaman nih untuk si industri tekstil Bali, karena ketika industrinya berkembang tetapi pelaku di dalam industri itu tidak berkembang, maka sama saja tidak ada yang menjadi penggerak di industri tersebut, sehingga dibutuhkan suatu perencanaan atau strategi untuk para pelaku tekstil di Bali untuk menyambut perubahan tersebut. Oke, next. Nah, karena tadi industri tekstil ini juga menjadi peluang ya di Bali, dan diperlukan suatu perencanaan nih untuk meningkatkan peluangnya dan menyiapkan para pelaku industri yang ada di industri tekstil tersebut. Maka dilakukanlah penelitian peningkatan kinerja rantai pasok perusahaan yang diprioritaskan pada source di industri tekstil. Jadi proses source ini yang dimaksudkan adalah proses pengadaan barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan guna memajukan industri tekstil di Pulau Bali nih. Nah, proses source itu ada apa aja sih? Nah, proses source itu mencakup ada penjadwalan pengiriman dari pemasok untuk menerima, kemudian mengecek, dan memberikan otorisasi pembayaran untuk barang yang dikirim pemasok, memilih pemasok, dan mengevaluasi kinerja pemasok. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke kerangka konseptual. Di tekstil industri di Bali ini, sebelumnya kerangka konseptual itu adalah hubungan antara konsep-konsep yang ingin dibahas gitu pada kesempatan kali ini. Di sini kami akan membahas perusahaan tekstil, terus keberadaannya juga, terus kita analisa juga, terus ada bentuk idealnya gimana, terutama di revolusi industri 4.0, dan 3 hal tersebut, kemudian strateginya, kemudian kita akan membahas supply chain managementnya, dan ada 3 hal lagi nih untuk dibahas agar lebih detail, mulai dari distributor, wholesaler, retail, dan untuk strategi supply chain, manajemen ideal, dan kompetitif. Nah, untuk metode penelitiannya, sebelumnya untuk
perusahaan yang diteliti adalah CV Users. CV Tekstil ini adalah distributor kain terbesar di Bali, di Denpasar Bali, dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, terutama dengan metode analisis deskriptif yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandas pada filsafat interpretif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Terus instrumen kuncinya adalah peneliti, kemudian teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, dan analisis data ini bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi ini menurut jurnal. Kemudian dalam penelitian ini terdapat juga teknik sampling yang digunakan untuk purposes sampling, di mana teknik ini mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu karena nggak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang akan diteliti. Kemudian penulis juga mengumpulkan data dengan melakukan wawancara juga kepada para informan, kepada para pekerja yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Dan dilakukan terhadap 6 partisipan yang diharapkan penulis dapat mendapat data yang seperti itu. Nah, selanjutnya dilanjutin ke strategi yang harus diterapkan. Nah, apa aja yang harus diperhatikan? Boleh di next. Nah, pertama itu harus perusahaan dari CV Tekstil ini harus memastikan mengenai kepastian barang, di mana pada desain rantai pasok itu harus memperhatikan perencanaan dan keputusan operasi untuk memberikan peranan yang penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Di mana kepastian barang ini sangat penting, alasannya karena pergerakan pasar yang sangat cepat, maka CV Tekstil ini harus siap sedia dalam menyediakan barang. Dan yang kedua, di mana kompetitor yang selalu mengintai dan siap mengambil pelanggan yang tidak puas. Nah, oleh kepastian barang ini, untuk menjaga para pelanggan untuk tidak berpindah ke distributor lain, maka dari pabrik CV Tekstil ini harus menyiapkan kepastian barang. Dengan adanya kepastian barang, maka membuat rantai perdagangan berjalan dengan dinamis dan berkesinambungan. Jadi next. Selanjutnya ada penentuan harga barang, di mana penentuan harga barang ini merupakan hal yang sangat sensitif, di mana harga barang sangat menentukan keberhasilan perusahaan dikarenakan permintaan yang besar menimbulkan persaingan bebas antar sesama penjual. Nah, apa yang harus diterapkan strategi untuk melakukan penentuan harga barang, yaitu perusahaan harus beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Contohnya ada perubahan dari harga bahan baku. Selanjutnya ada di mana perusahaan harus memiliki pandangan mengenai periode dan kegiatan di masa mendatang, di mana kedepannya pasti akan semakin banyak penjual yang pada sektor yang sama, yaitu penjualan pakaian. Jadi next. Kemudian yang harus dilakukan adalah melakukan mediasi pasar, di mana CV Tekstil ini selain memenuhi kebutuhan produsen baju pada sektor pariwisata, mereka juga memenuhi kebutuhan pasar lokal. Contohnya yaitu ada terutama di Pulau Bali, di mana mereka menggunakan pakaian adat Bali yang digunakan untuk acara keagamaan yang biasanya melakukan pesanan dalam jumlah besar. Di mana dari hasil riset itu, orang Bali itu taat beragama yang pada saat acara keagamaan menggunakan pakaian adat Bali. Oleh karena itu, CV Tekstil dapat menjual pakaian adat Bali. Boleh di next. Yang selanjutnya adalah metode pembayaran kredit, di mana jika membahas pembayaran kredit ini ada suatu masalah, yaitu mengenai kredit macet. Nah, penyebab dari kredit macet itu adalah adanya pelanggan yang tidak mampu membaca pergerakan tren pasar jika terjadi penumpukan stok barang yang tidak laku akibat terjadinya perubahan tren. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan juga adalah tetap memantau kinerja, penjualan, dan pembayaran dari pelanggan lama. Hal itu dilakukan supaya tidak terjadi masalah potensi tentang kredit macet dari para pelanggan lama.
Selanjutnya adalah perlunya pembahasan mendalam terkait berubahnya regulasi. Nah, seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, karena adanya perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali pada tahun 2018 terkait penggunaan pakaian adat Bali yang lebih sopan, sehingga dapat memberikan dampak negatif dan juga positif bagi pengusaha retail tekstil. Nah, sehingga perlu adanya pembahasan mendalam terkait berubahnya regulasi. Dampak positif dari perubahan regulasi ini adalah bahan diamond crepe sebagai alternatif bahan pakaian adat Bali mengalami lonjakan, sehingga memiliki banyak orderan. Namun dampak negatifnya adalah bahan brokat yang lebih transparan sifatnya memiliki penurunan penjualan, sehingga bagi pemain retail tekstil yang mengkhususkan dirinya pada bidang kain brokat itu harus mulai berinovasi dan mengalihkan fokus mereka kepada bahan yang masuk ke dalam regulasi yang ditentukan oleh Gubernur Bali, yaitu memfokuskan pada bidang usaha ke kain diamond crepe. Nah, untuk PT Seifi Tekstil sendiri, langkah nyata yang mereka lakukan adalah untuk mengatasi kasus ini adalah dengan menjamin ketersediaannya bahan diamond crepe dalam berbagai warna dengan kuantitas yang mencukupi permintaan konsumen mereka, sehingga seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kepastian barang bisa terjamin. Boleh dilanjut. Lalu selanjutnya adalah digital marketing. Seperti yang kita sudah ketahui, digital marketing merupakan metode marketing yang saat ini sedang marak-maraknya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha karena dinilai cukup berguna untuk usaha mereka. Menurut Setyaningsih dan Vanda di tahun 2018, disruptive innovation merupakan keberhasilan untuk mentransformasi suatu sistem atau pasar yang sedang eksis dengan memberikan kemudahan akses, kepraktisan, dan juga harga yang ekonomis. Nah, sehingga marketing ini sangatlah berperan penting dalam untuk menentukan suksesnya sebuah perusahaan. Nah, saat ini marketing tuh telah berinovasi nih, sehingga melahirkan digital marketing yang bukan hanya berfungsi untuk media promosi, tetapi itu juga bisa membantu untuk menarik customer agar tertarik untuk datang ke toko untuk melihat langsung bahan-bahan yang mereka ingin lihat. Sehingga ketika mereka datang ke toko, mereka menjadi melihat barang-barang yang dijual di toko tersebut dan kemudian bisa tertarik untuk membeli barang yang sebenarnya sebelumnya tidak ada di list belanja mereka. Ya, lanjut. Ya, untuk kesimpulan dari kelompok kami di sini ada 3. Yang pertama itu Seifi Tekstil dalam kaitannya penerapan strategik SCM Revolusi 4.0 ini berguna untuk mengetahui strategi ideal. Kemudian perusahaan juga telah menerapkan strategi supply chain management dan ternyata tidak membuat perusahaan telah mencapai hasil yang maksimal. Karena untuk poin ketiga, masih ada perlunya peningkatan dan penerapan teknologi terbaru. Terlebih di revolusi industri ini banyak teknologi baru yang dapat diterapkan juga seperti digital marketing tadi yang sudah teman saya sampaikan juga. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan performa perusahaan. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.